Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan untuk setiap penyertaan dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru dan nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk kami miliki. Biarlah kiranya kami senantiasa dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, seturut dengan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai dan membimbing kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kiranya hari ini kita dipenuhi oleh sukacita. Bapak Ibu yang menjadi nats renungan kita di pagi hari ini, Jumat 7 Juni 2024, diambil dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 6. Beginilah dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Da di gadis 5 aporik arga 2 benggol, agia sada sisongoni dang nalupa sian adopan midepata. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan rasa aman atau berkecukupan adalah hal yang didambakan oleh setiap orang. Merasakan aman dan terpelihara adalah sesuatu hal yang kerap kita rindukan, sehingga kita kadang-kala mau atau rela mati-matian untuk bekerja agar kehidupan kita tetap terpelihara dengan baik. Demikian halnya dengan nas firman Tuhan pagi hari ini yang memakai perumpamaan, dan secara perikopnya memang nas ini mengajarkan atau berupa pengajaran khusus Yesus kepada para murid-muridnya, di mana Yesus mengingatkan agar para pengikutnya tidak perlu takut untuk bersaksi, tidak perlu ragu untuk menyaksikan imannya. Sama seperti hal yang dilakukan oleh orang Farisi, di mana mereka takut untuk mengakui imannya karena mereka takut dianiaya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sesungguhnya burung pipit yang nilainya yang sangat kecil namun berharga diperhatikan oleh Allah dan dirawat oleh Allah. Dan ini merupakan gambaran atau analogi yang Yesus pakai untuk memperingatkan para orang Farisi yang kala itu takut untuk bersaksi tentang dirinya, takut untuk mengakui imannya. Dalam hal inilah Yesus dengan tegas mengingatkan setiap muridnya agar tidak pernah ragu akan imannya, agar tidak pernah ragu akan iman yang dia rasakan dan bersaksi tentang dia, karena Allah Bapa senantiasa memelihara. Tuhan menyediakan setiap kebutuhan kita jika kita fokus kepada Allah, termasuk rasa aman, termasuk perlindungan juga Tuhan sediakan bagi kita jika kita memprioritaskan Dia di dalam kehidupan kita. Tuhan menyediakan setiap apa yang kita butuhkan, dan Allah memelihara setiap ciptaannya. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya untuk senantiasa memelihara ciptaannya. Oleh sebab itu, ketika kita mengakui atau percaya kepadanya, sesungguhnya kita tidak perlu ragu untuk mengakui iman kita. Kita tidak perlu ragu untuk bersaksi, karena Allah pasti memelihara setiap pengikutnya, dan tidak perlu lagi ragu untuk datang berlindung kepadanya. Pemeliharaan Allah berarti menyediakan rasa aman kepada kita, menyediakan setiap kebutuhan kita, dan juga tetap melindungi kita. Oleh sebab itulah kita penting untuk meninggikan namanya. Ingat, Allah peduli dan senantiasa mengasihi kita. Sedangkan burung pipit yang kecil itu, yang nilainya yang barangkali bagi kita tidak berharga, Allah pelihara, Allah lindungi, apalagi kita setiap pengikutnya. Bapak Ibu, bersaksi atau mengakui iman memang kerap kita merasa ragu, terlebih ketika kita menjadi kaum minoritas. Kita ragu menjadi pengikut Kristus. Kita ragu untuk bersaksi. Kita ragu untuk berdoa di tengah-tengah keramaian
atau kita takut untuk dikucilkan. Tetapi nas ini mengingatkan kita jangan ragu, karena Allah senantiasa memelihara kita. Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Pemeliharaan Allah menjangkau seluruh makhluk, bahkan benda-benda terkecil sekalipun, termasuk diri kita manusia. Allah memelihara kita, Allah mengasihi kita, Allah memberikan rasa aman kepada kita, dan lebih dari itu Allah tahu setiap kebutuhan kita. Oleh karena itu, datanglah kepada Allah dan berlindunglah kepadanya. Datanglah kepada Allah tanpa harus takut mengakui imanmu, tanpa harus takut bersaksi tentang Dia, karena Allah lebih tinggi dan lebih memelihara kita, terlebih bagi setiap pengikut yang percaya kepadanya. Kiranya kita senantiasa mengakui setiap pemeliharaan Allah di dalam hidup kita sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat pagi. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.